sambil memahami kitab, sambil kita belajar kebijaksanaan dan kedalaman ilmunya para ulama, utama nih Syekh Zainuddin Al-Malaibari dalam Fathul Mu'in ini luar biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yaktasir ay al-mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghuslin au maskin wajibin, atau ghusli au maski wajibin. Terserah macamnya. Jadi lek ghusli utawa maski berarti mengira-ngirakan mutawilih. Tapi kalau misalkan dibaca tanwin ya enggak apa-apa sih. Ala ghuslin au maskin wajibin. Atas basuhan atau usapan yang wajib. Ada orang yang wudhu itu wajib untuk meringkas hanya pada basuhan atau usapan yang wajib saja. Fala yajuzu taslithun, maka tidak boleh mengulang 3 kali. Wala ityanu sa'iri sunani, dan juga tidak boleh untuk melakukan sunnah-sunnah yang lain. Jadi ada kalanya sunnah itu malah ditinggal. Malah tidak boleh dilakukan. Contohnya sepanjang ini. Jadi kalau ada orang wudhu, ada keadaan di mana orang yang wudhu itu harus hatman ini, harus meninggalkan kesunahan. Dia tidak boleh mengulang 3 kali, tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan yang lain. Misalkan berkumur, misalkan ngusap telinga dan sebagainya, sing sunah-sunah itu malah tidak boleh. Nah, keadaan yang bagaimana? Lidhaiki waktin, karena sempitnya waktu. Maksudnya sempitnya waktu itu apa? An idrakis sholati kulliha, dari menemukan sholat semuanya di dalam waktunya. Maksudnya kalau wudhunya disempurnakan, lek wudhunya niki sempurna, engkau sholatnya malah tidak iso dilakoni di dalam waktunya. Ada sebagian dari sholat itu yang keluar dari waktunya, entah itu 2 rakaatnya, entah itu 3 rakaatnya, atau hanya bisa melakukan 1 rakaat di dalam waktunya, sedangkan sisanya ini keluar. Nah, kalau keadaannya semacam itu, maka wudhunya harus diringkas. Harus diringkas. Yang dilakukan hanya yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah malah tidak boleh. Malah haram untuk dilakukan. Mengapa? Karena itu mangko, wudhu itu adalah ibadah wasilah atau wasail. Sedangkan makosidnya adalah sholat. Jadi wudhu ini ibadah wasilah. Karena tidak ono, no. Wong ibadah mek wudhu tok ini enggak ono. Tapi ibadah apa? Wudhu kan enggak ono lah. Tapi ibadah apa? Sholat ini baru ada. Dan sholat itu butuh kepada wudhu. Jadi ada ibadah yang sifatnya itu wasilah, sebagai perantara untuk melakukan ibadah yang lain. Contohnya yang dadi wasilah itu adalah wudhu. Sedangkan yang maksudah ini adalah sholatnya. Maka kalau wasilah ini sampai mengeluarkan yang maksudah, nah ini nggak boleh. Berarti wong Jawa itu nguber upo kelangan tumpang, nah itu nggak boleh. Jadi nyempurna nopo sunai, tapi sholatnya justru malah keluar dari waktunya. Ini tidak boleh. Jadi harus mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dan yang lain yang diikuti oleh ulama mutaakhirin. Kama sharraha bi Al-Baghawi wa ghairuhu wa tabi'ahu al-mutaakhirin. Cuma ini ada idraki, ada susulannya. Lakin afta fi fawatis sholati law akmala sunanaha bi ayyatiyaha walau lam yudrik rok'atan. Nah ini coba. Ada permasalahan yang hampir sama. Jadi permasalahan ini hampir sama. Kalau enggak jeli, kalau enggak semacam seperti Imam Al-Baghawi, golongane awak-awakan momene awakmu, ini enggak kira nemu ana masalah sing kaya ngene iki, direken padha wae. Lah, ini dalam masalah iki mangko Imam Al-Baghawi mengatakan wudhunya harus diringkas yang wajib-wajib saja, tidak boleh mengerjakan yang sunnah. Tapi dalam permasalahan sholat, dia sudah masuk sholat, cuman waktunya ini sudah mepet masuk ke waktu sholat yang lain, atau waktunya ini sudah mepet hampir habis.
Ini kalau menurut Imam Al-Baghawi dalam masalah nopo sholat, apabila dia menyempurnakan sunnahnya, maksudnya sunnahnya sholat tadi, lek sunnah sholatnya ini disempurnakan, maka dia hanya bisa melakukan sholat itu 1 rakaat yang di dalam waktu, sedangkan sisanya keluar dari waktu. Terus ngene iki ya apa? Nah, Imam Al-Baghawi mesti nih lek padha karo sing tadi dengan masalah wudhu, mesti ini gimana? Hanya melakukan yang wajib saja, nggak oleh ngelakoni sing sunnah. Arti misalkan tamdid membaca panjang dengan tartil terhadap Fatihahnya, kemudian sunah-sunahnya dilengkapi ya, baca ta'awud, kemudian baca amin, kemudian tambah baca suratnya lagi, itu nggak boleh. Mestinya kalau sama dengan masalah wudhu. Tapi ternyata tidak. Inilah kejeliannya mujtahid, kejelian dari para ulama salaf itu begitu. Jadi padha karo iki yo ora ngono. Jadi ada sisi perbedaannya. Dan menurut beliau dalam masalah sholat itu, fatwa beliau bi ayyatiyah. Boleh dia melakukan kesunahan di dalam sholat itu tadi. Walau lam yudrik rok'atan, sekalipun dia tidak bisa menemukan 1 rakaat yang berada di dalam sholat dalam waktunya, tidak bisa menemukan 1 rakaat yang berada di dalam waktunya. Ini loh boleh. Jadi misalkan masih dapat 1 rakaat, ini waktunya tinggal beberapa menit saja. Kalau kemudian dia membaca Fatihah, membaca surat begitu nggih, ini waktunya bisa keluar, padahal dia belum dapat 1 rakaat. Ini bagaimana? Menurut Imam Al-Baghawi, dalam masalah sholat, dia boleh untuk membaca kesunahan atau melakukan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat. Sekalipun dia hanya bisa menemukan sebagian dari 1 rakaat, enggak sebagian dari sholat, menemukan sebagian 1 rakaat itu di dalam waktunya, sisanya keluar dari waktunya. Muskil nggak? Lah, mau cerdas muskil mendine. Ya, nah, mengapa berbeda? Nek wudhu mangko mesti kalau wudhu tadi harus diringkas yang wajib. Mestinya kalau sholat pun juga diringkas yang wajib saja agar tidak keluar dari waktunya. Nah, ternyata berbeda. Nah, apa perbedaan ini? Waqat yufarriqu. Nah, ini dijelaskan alasannya. Waqat yufarriqu bi annahu thamma ishtaghala bil maksud. Fakana kama lau madda fil qiraah. Oh, begini. Kalau wudhu dengan sholat itu beda. Wudhu tadi saya katakan ibadah wasilah atau wasail. Sedangkan sholat itu maqasid. Maka wasilah tidak boleh sampai mengalahkan maqasid. Ibadah wasilah tidak boleh mengalahkan ibadah yang menjadi tujuan. Orang wudhu tujuannya untuk sholat. Maka wudhunya ini tidak boleh sampai mengalahkan sholatnya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sholat, maka dia sebenarnya sudah masuk di dalam maqasid. Maka keseluruhan dari sholat itu sudah terbilang maqasid. Sehingga dengan demikian, kalau dia membaca atau melakukan kesunahan di dalam sholat, itu sama halnya dia memperpanjang bacaan Fatihahnya hingga keluar dari waktunya. Dan ini tidak ada masalah. Ini kalau jeline para mujtahid itu semacam itu. Jelinya para ulama-ulama salaf itu semacam itu. Jadi enggak sekedar ada persamaan sedikit terus dipadakno. Nah, ini kurang jeli. Apalagi kalau tetangga sebelah iki paling didakono yang penting gimana Rasulullah melakukan. Ini golek ono hadise yo kangelan nawa ngene. Itu yang pertama. Jadi wajib meringkas fardu-fardunya wudhu saja, tidak boleh melakukan kesunahannya. Yang pertama lidaiki waktin, karena waktunya sempit
sehingga tidak bisa melakukan keseluruhan sholat di dalam waktu tersebut.